Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa GIC TV, Radio GIC, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa membersamai Anda sekalian di program Mutiara Pagi Radio GIC. Di pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab suci Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan rutin kita membaca dan mempelajari kandungan tafsir di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita serta memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas jalannya yang lurus. Pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Terakhir kita sudah tafsirkan surat Al-Maidah sampai ayat yang ke-49. Pagi hari ini insyaallah kita akan sambung kembali tilawah dan tafsir kita surat Al-Maidah mulai dari ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Silakan Anda bisa siapkan mushaf Al-Quran di tempat Anda masing-masing. Kita akan buka pelajaran kita dengan tilawah ayat suci Al-Quran. Baru kemudian nanti sama-sama kita kaji dan pelajari kandungan terjemah, makna dan tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya, surat Al-Maidah dari ayat yang ke-50. Kita akan mulai pelajaran kita dengan tilawah ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin.
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa GIC TV, juga radio GIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat simakan dan tilawah kita tersebut sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama kaji terjemah dan tafsir dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan ilmu pengetahuan agama kita tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh, apa yang harus kita sikapi dan apa yang sepatutnya kita tinggalkan dari sikap-sikap yang tercela. Kita mulai dari ayat yang ke-50, masih berkaitan dengan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat sebelumnya Allah perintahkan Nabi untuk menghukumi mereka, yaitu Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi yang meminta putusan hukum kepada Nabi. Allah perintahkan kepada Nabi SAW agar menghukumi mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Dan di ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Afa hukmul jahiliyati yabghun?" Apakah dengan hukum jahiliyah, ya? Apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka ambil, yang ingin mereka gunakan? Ya. Apakah dengan hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yaitu dalam memutuskan dan menetapkan perkara-perkara hukum di antara mereka, ya?
wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Dan siapa yang lebih baik hukumnya, siapa yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata di dalam tafsirnya, yungkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahil muhkam al-mutamathil ala kulli khairin an-nahi an kulli syarrin wa adlun ila ma siwahu minal ara' wal ahwa wal istilahat. Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengingkari ya perbuatan orang-orang yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan dan kebaikan. Ya. Hukum yang adil, hukum yang selalu prinsipnya adalah menghindari keburukan dan kejelekan. Ya, ini hukum Allah. Ya. Nah, Allah mengingkari orang-orang yang berpaling dari hukum Allah kepada hukum selain Allah, dari hukum-hukum yang diproduksi, yang bersumber dari pikiran-pikiran manusia, hawa nafsu manusia, selera mereka yang tidak ada dasarnya, gitu ya. Allati wada'aha rijal bila mustanidin min syariatillah. Yang hukum-hukum tersebut yang membuat siapa? Manusia-manusia seperti kita, orang-orang biasa seperti kita, yang tidak ada pegangannya, tidak disandarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi catatan. Ada juga hukum-hukum ya yang mungkin kita keliru, dikiranya itu hukum tidak sesuai dengan syariat. Ya, padahal hukumnya berdasarkan syariat. Gitu ya. Berdasarkan syariat Islam. Karena di dalam Al-Qur'an ya Allah hanya menjelaskan secara umum. Gitu ya. Sebagian besarnya, walaupun ada yang terperinci, dijelaskan dengan terperinci, seperti bagian waris terperinci dijelaskan, ya. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/8, 1/4, 1/3, 2/3, itu dijelaskan secara terperinci. Tapi ada juga yang dijelaskan secara umum, gitu ya, tidak terperinci. Ya, kemudian dari hukum-hukum yang umum tersebut, ya, diambil sebuah kaidah-kaidah hukum yang kemudian diterapkan untuk permasalahan-permasalahan baru di setiap zaman dan di setiap kehidupan, begitu ya. Di dalam Al-Quran secara umum dilarang hal-hal yang buruk, gitu ya. Ya, kalau misalnya ada seseorang yang bertanya, apa hukumnya nabza, gitu ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di Al-Quran hanya disebutkan tentang khomer saja larangannya, dan khomer itu adalah apa? Minuman keras, gitu ya. Minuman keras. Khomer itu aslinya adalah anggur yang kemudian difermentasi sampai kadar tertentu yang bisa memabukkan, begitu ya. Itu asalnya khomer, gitu.
Tapi diambil kaidahnya secara umum dari hadis-hadis yang lain seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin wa mufattilin haramun, gitu ya. Setiap yang memabukkan dan yang melemahkan badan kita, jiwa kita, akal kita, itu haram, gitu ya. Atau secara umum lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu wala tulku biaidikum ila tahluka. Janganlah kamu jerumuskan diri kamu kepada kebinasaan, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kaidah tentang ya tidak boleh mencelakai diri sendiri, la dororo wala diroro, gitu ya. Atau bahwa setiap yang memabukkan itu haram, gitu. Ini kaidah secara umum, sehingga bisa diambil hukum-hukum yang baru seperti misalnya tadi nafsa, apa hukumnya ganja, apa hukumnya putau, apa hukumnya sabu-sabu, atau obat-obat psikotropika dan zat adiktif, gitu ya, yang pada dasarnya kadang-kadang diresepkan oleh dokter, gitu ya, pada kadar tertentu, tapi sebagian orang bukan untuk mengobati penyakit, tapi untuk mengambil salah satu pengaruh dari zat tersebut, seperti menghilangkan kesadaran, atau membuat orang jadi lebih santai, begitu ya. Nah, diminum padahal dia nggak sakit, gitu ya. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang, dan nafza itu semuanya pengaruhnya itu kepada akal dan jiwa kita, gitu ya. Akal dan jiwa kita. Nah, maka diambillah kemudian hukum-hukumnya secara umum kepada masalah-masalah baru seperti itu, kemudian difatwakan ya nafza haram, begitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu, bahwa ada hukum-hukum yang memang disarikan daripada syariat Islam, gitu ya. Ya, kalau jangan sampai kita keliru juga, ada orang-orang yang pemahamannya sempit, gitu ya, tidak belajar agama dengan baik, gitu. Seperti misalnya peraturan-peraturan lalu lintas kemudian dikategorikan oleh mereka sebagai hukum jahiliyah. Ngapain kita mengikuti peraturan-peraturan lalu lintas? Itu yang menetapkan bukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dalam Al-Qur'an, misalnya seperti itu. Itu yang membuat adalah manusia-manusia. Kita tidak boleh berhukum dengan hukum seperti itu. Apa hukmal jahiliyati yabgun? Apakah hukum jahiliyah yang akan kita inginkan? Itu salah penerapannya, gitu ya. Ya, hukum-hukum yang dibuat manusia ya sebagiannya juga bersumber dari syariat Islam. Ya, menjaga ketertiban. Kemudian ya kalau nggak ada lampu merah, coba bahayanya bagaimana? Besar sekali. Bisa-bisa kalau tidak diatur itu jalanan, banyak muncul mudorot yang besar, bahaya yang besar ya, berupa kehilangan nyawa, jiwa dan harta, gitu ya. Maka harus diatur. Artinya memang ya diterapkan aturan tersebut bersumber dari apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu terpeliharanya jiwa, terpeliharanya harta manusia, dan seterusnya. Begitu ya. Adapun kalau sudah ada hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan tadi, yang terperinci. Allah katakan ya, wanita atau pria yang berzina dan dia muhsan, yaitu sudah pernah menikah, gitu ya, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Ini hukum Allah. Kemudian seperti di kasus
Bani Israel mereka tidak mau mengambil hukum tersebut, lebih mengambil hukum yang lain, yaitu cambuk saja gitu ya, gak mau rajam, mengambil hukum buatan manusia atau sesuai selera nafsu mereka. Maka inilah celaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan, yang mereka inginkan? Yaitu hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum yang bersumber dari kebodohan, hawa nafsu, ya, pikiran-pikiran, pendapat-pendapat manusia yang tidak bersumber dari syariat, gitu ya, yang tidak bersumber dari syariat Islam, ya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Katsir di sini, allati wada'aha rijal bila mustanidin min syariatillah. Itu hukum-hukum jahiliyah apa? Hukum-hukum hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang dibuat oleh manusia, oleh orang-orang tanpa bersandar kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kama kana ahlul jahiliyah yahkumuna bihi minadh dhalalati wa jahalat mimma yadaunaha bi araihim wa ahwaihim. Wa kama yahkumu bi tatar minas siyasatil mulkiyah ma'khudha an mulkihim alladhi wada'a lahum al-yasak wa huwa ibaratun an kitabin majmu'in min ahkamin qad iktabasaha min syara'i syatta. Itu hukum-hukum jahiliyah, sebagaimana orang-orang jahiliyah yang dahulu berhukum pada hukum-hukum tersebut dari peraturan-peraturan yang banyak sekali, peraturan yang menyesatkan, peraturan yang salah gitu ya. Yaitu peraturan yang bersumber dari pikiran-pikiran manusia murni. Murni pikiran, tidak ada sandarannya kepada syariat. Dan juga selera serta hawa nafsu mereka. Ya bisa jadi pendekatannya perasaan saja gitu ya. Kayaknya sih menurut saya bagusannya tidak boleh kita menggunakan perasaan gitu ya. Harus berdasarkan ilmu. Nah, seperti hukum-hukum ya di banyak kehidupan masyarakat ya. Sebagiannya memang bersumber dari hawa nafsu dan pikiran-pikiran mereka. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Yabghuna wa yuriduna wa an hukmillahi ya'dilun. Yaitu mereka menginginkan hukum jahiliyah, tidak menginginkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Nah, kalau kita mau secara jujur bertanya kepada diri kita, siapa yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah? Ya, bagi orang-orang yang beriman, ketika mengenal dan sudah mengetahui sifat-sifat Allah, Allah Maha Adil, Allah sifatnya Hakim, Maha Bijaksana, ya. Allah sifatnya Maha Alim, Maha mengetahui, ya. Mengetahui yang tampak maupun yang tidak tampak, mengetahui secara terperinci ya tentang hamba-hambanya, gitu. Maka tiga sifat Allah Subhanahu wa taala ini bisa kemudian menumbuhkan kepada kita keyakinan Allah lah yang paling terbaik. Ya. Hukum yang bersumber dari Rabb atau Tuhan yang Maha Adil. Sehingga ya orang atau zat yang Maha Adil ketika membuat hukum maka hukumnya adalah adil. Zat yang Maha Bijaksana ketika membuat hukum maka hukumnya pasti di dalamnya mengandung kebijaksanaan.
gitu ya, yang tidak mungkin A dibalas dengan, atau plus dibalas dengan min gitu ya, atau kebaikan dibalas dengan keburukan. Ya adil, sesuai, proporsional pada tempatnya. Dan Allah Maha Alim, Maha tahu mana yang baik, mana yang buruk bagi hamba-hambanya, mana yang pas, mana yang tidak pas, gitu ya. Sehingga hukumnya ya terperinci. Kalau kita mengandalkan akal kita, perasaan apalagi, aduh, ya, kita tidak tahu ya tentang kehidupan ini. Bahkan kita tentang diri kita sendiri aja tidak tahu. Bagaimana kita mau menetapkan hukuman yang bisa mengayomi seluruh manusia, gitu ya. Ya tidak mungkin hukum manusia apa sih, ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa. Kemudian mau membuat hukum, apa yang kita harapkan dari mereka? Ngurus dirinya sendiri aja bisa. Belum lagi lupanya, belum lagi zalimnya. Ya. Manusia itu zalim. Belum lagi hawa nafsunya. Ya. Banyak sekali ketergelincirannya. Lalu apa yang kita bisa harapkan ya dari manusia? Kalau kita ingin menyerahkan penetapan hukuman kepada mereka, gitu ya. Hukum-hukum manusia semuanya itu bengkok, gitu ya. Kecuali yang bersandar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih baik membuat hukumnya daripada Allah? Jika ada yang mengatakan bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, jelas orang ini ya kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada sifat-sifat Allah, bahwa Allah adalah Maha Adil, Allah Maha Hakim, yaitu bijaksana, dan Allah Maha Alim. Ya, yang kesana akibatnya. Jika ada orang yang menyatakan ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, gitu ya. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, kayaknya hukum kalau pencuri kurang bagus deh hukumnya kalau dipotong tangannya. Jangan tergesa-gesa dulu bicara seperti itu. Teliti dulu, perhatikan dulu, gitu ya. Dan kalau orang-orang yang punya keimanan, makanya di sini disebutkan liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang meyakini tentang kemahaadilan Allah, kemahabijaksanaan Allah, tentang kemahaaliman Allah Subhanahu wa taala, maka nggak perlu diteliti lagi, ya, nggak perlu dibanding-bandingkan lagi. Sudah jelas Allah hukumnya lebih baik daripada hukum manusia, gitu ya. Bagaimana hukum manusia dibandingkan dengan hukum pencipta manusia? Jauh lah, gitu ya. Makanya sungguh sangat aneh sekali manusia-manusia yang menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada keuluhiyahan Allah, bahwa dialah satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi, kepada kerububiyahan Allah, bahwa dialah Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha mengayomi, dan kepada nama-nama serta sifat-sifat Allah, orang-orang yang beriman terhadap tiga keimanan tersebut, prinsip keimanan tersebut, gitu ya, maka tidak akan mereka punya sedikit pun keraguan tentang hukum Allah adalah hukum yang terbaik, gitu ya. Bagaimana mereka mau berpaling kepada hukum manusia? Manusia, ya ampun, manusia. Ya, siapa manusia yang tidak punya kelalaian? Ya, siapa manusia yang tidak punya kecenderungan hawa nafsu? Ya, mulut mereka saja yang pandai berbicara, ya. Kalau Allah buka seluruh aib mereka, ya, mungkin kita hilang selera kita kepada orang-orang tersebut, ya, ilfil,
hilang feeling kita gitu. Nah, tentu saja berbeda antara hukum sang pencipta, lihat, menciptakan alam semesta ini dengan begitu adil, seimbang. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Makanya dasarnya untuk beriman kepada hukum Allah adalah beriman kepada prinsip tadi, yaitu iman kepada keuluhiyahan Allah, kerububiyahan Allah, kepada nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau ada orang muslim yang memang berkata, hukum Allah kayaknya kurang pas dah. Nah, dia nggak ngerti. Masih tidak mengenal Robnya, ya, nggak tahu, tidak mengenal Robnya sama sekali kalau dia bicara seperti itu, gitu ya. Bahkan bisa fatal, bisa terjatuh kepada kekufuran perkataan seperti itu. Ya, tidak ada yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang baik dan tidak bisa dibandingkan, jauh, sangat jauh sekali. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim, beliau berkata, hadatsana Hilal bin Fayyad, hadatsana Abu Ubaidah An-Naji qala sami'tu Al-Hasan yaqul. Nah, riwayat sampai kepada Al-Hasan, man hakama bi ghairi hukmillah fa hukmul jahiliyati huwa. Barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka tidak ada yang lain, berarti dia telah berhukum kepada hukum jahiliyah. Ya. Jadi cuman ada dua di dunia ini. Hukum Allah atau hukum jahiliyah, seperti itu. Nah, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, wa akhbarana Yunus bin Abdul A'la qiraah, hadatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih qala kana Tawus idza sa'alahu rajulun ufaddilu baina waladi minan nahl fin nahl qara'a fa hukmul jahiliyati yabgun wa man ahsanu hukman liqaumi yuqinun. Dikatakan sebuah riwayat di sini yang sampai kepada Taus, bahwa Taus apabila ia ditanya oleh seorang seseorang gitu, mana yang lebih utama di antara anak-anakku dalam pembagian harta gitu ya. Lalu Taus akan berkata, apa hukmul jahiliyatu yabghun, yaitu mengisyaratkan bahwasannya dalam masalah pembagian harta anak-anak itu ya harus berhukum kepada hukum Allah gitu ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nas ilallahi azza wa jalla wa mubtagi fil islami azza wa jalla wa mubtagi fil islami sunnatal jahiliyah wa talibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyuriku damahu. Orang yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara orang yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang tidak berhukum kepada hukum Islam, lebih memilih sunnah jahiliyah, yaitu kebiasaannya, adatnya, kulturnya orang-orang jahiliyah, termasuk hukum di dalamnya, gitu ya. Dan yang kedua yaitu talibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyuriku bihi, orang yang
menumpahkan darah orang lain tanpa hak, yaitu pembunuh ya gitu ya. Membunuh orang lain tanpa hak. Ya, ini berkaitan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia, sebagai para loyalismu ya, atau sebagai teman-teman setiamu ya. Aulia, wali ya, loyalis. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwala, berloyal kepada mereka, maka sesungguhnya dia adalah bagian daripada mereka. Innallaha yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini ayat yang fenomenal ya, khususnya di kancah perpolitikan negeri kita ini ya. Berapa tahun yang lalu ini ya sudah, ini masih hangat sampai sekarang. Surat Al-Maidah ayat 51 ya. Sampai muncul gerakan-gerakan yang dikenal ada 212 ya, menggerakkan seluruh manusia gitu ya. Dan pada saat itu memang momennya momen politik. Jadi saya melihat tidak dari sudut pandang perasaan dan bukan dari sudut pandang yang lainnya, tapi saya melihat fakta dan melihat apa yang terjadi gitu ya di masyarakat pada saat itu. Bahwa memang Pak Ahok ya berbicara, apa yang dia bicarakan kita sudah tahu semua. Dan dia berkata bahwasanya tidak ada maksud untuk melecehkan, tapi faktanya beliau di penjara gitu ya, dan diputuskan oleh hakim bahwasanya termasuk kategori penistaan agama. Itu fakta yang terjadi. Dan kemudian kaum muslimin bergerak semua ya, senusantara melakukan aksi-aksi yang sudah sama-sama kita ketahui gitu ya. Sebagian mereka tulus, berkobar hatinya, jiwanya ingin membela agamanya ya, seperti itu. Tapi kita juga tidak menutup realita bahwasanya ada juga yang ditunggangi oleh kepentingan politik gitu ya. Ada juga seperti itu, dan kita mudah sekali mengetahui hal-hal tersebut itu. Nah, sebagian yang lain tulus kaum muslimin, masya Allah gitu ya, tergerak karena merasa agamanya dinista, agamanya dinodai gitu, seperti itu. Dan terjadilah apa yang terjadi ya, dan nanti semua akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti ya. Adapun surat atau ayat yang mulia ini ya, ayat yang menjadi prinsip dan sikap seorang mukmin tentang memilih wala, tentang kepada siapa loyalitas mereka diberikan. Gitu ya. Hari ini kita bicara aulia multi tafsir memang. Wali itu apa? Wah, ribut sebagai, ada terjemahannya teman setia, ada yang pemimpin, ada yang bla bla bla, macam-macam gitu ya.
Maka kita butuh rujukan dalam hal ini. Tidak boleh berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ya. Kembalikan saja kepada pemahaman para salafus saleh. Bagaimana para sahabat menyikapi ayat ini, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'ut tabi'in, bagaimana para ulama kaum muslimin, para a'immah, imam-imam besar dari kalangan kaum muslimin menyikapi ayat ini. Ya, kita dengar perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam ayat yang mulia ini, yanha ta'ala ibadahul mu'minin an muwalatil yahud wan nasara. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman lewat ayat ini, ya, untuk mualah, yaitu berloyal, memberikan loyalitas, berwala, gitu ya. Berwala itu memberikan loyalitas, ya. Loyalitas itu apa? Loyalitas itu mirip dengan kecintaan, gitu ya, kesetiaan, gitu. Ya, di cinta ada di dalam loyalitas, kesetiaan ada di dalam loyalitas, gitu ya. Pertolongan juga ya, ada di dalam loyalitas, gitu. Nah, kita sering sebutkan loyalisasi pulan, gitu ya. Kamu loyalnya kepada siapa? Setia biasanya maknanya, gitu ya. Itu berwala namanya. Nah, kita orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah memberikan wala kita, loyalitas kita kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ayat ini, gitu ya. Alladzina hum a'daul Islam wa ahlihi. Yang memang mereka ini adalah musuh-musuh Islam dan pemeluk Islam, kaum muslimin. Gitu ya. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Thumma akhbara anna ba'dahum awliya'i ba'din. Kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa sebagian mereka itu ya berwala kepada sebagian yang lain. Ya, orang-orang Yahudi berwala kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani ya berwala kepada orang-orang Nasrani. Itu ya. Thumma tahaddada wa tawa'ada man ta'ata dzalika faqala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kemudian Allah ancam, Allah peringatkan bagi orang-orang yang tetap memberikan walaknya, loyalitasnya kepada mereka, ya, bahwa mereka bagian daripada orang-orang tersebut, gitu ya. Jadi kalau ada mukmin berwala kepada Yahudi berarti dia, gitu ya. Ada mukmin berwala kepada Nasrani berarti dia Nasrani. Ya. Jadi berwala itu akibat yang paling berbahayanya adalah bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ya. Berwala kepada selain muslim itu akibatnya yang paling berbahayanya adalah bisa menjerumuskan kepada kekufuran, gitu ya. Seperti itu. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan beberapa riwayat untuk semakin memahami tentang konsep wala dan bara, berloyal dan tidak berloyal di dalam akidah kita, gitu ya. Karena ini penting gitu. Umat itu satu kesatuan, bicara tentang loyalitas, gitu ya. Kalau bicara loyalitas berbeda dengan bicara tentang misalnya kita selalu berbicara tentang yang namanya saling menghormati, apa itu istilahnya, saling tenggang rasa, begitu ya. Itu berbeda lagi. Kalau bicara tentang menghormati, ya kita saling menghormati. Orang-orang Yahudi kita hormati, orang-orang Nasrani kita hargai, gitu ya. Nggak mungkin kita kemudian lewat di depan mereka kita ludahin mukanya. Enggak seperti itu Islam, gitu ya. Dan kalau mereka tetangga kita kasih hadiah. Kita pulang kampung bawa oleh-oleh, kita kasih oleh-oleh, gitu ya.
sakit kita jenguk, bahkan kita doakan juga mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau doa-doa kebaikan tentang urusan dunia, nikah kita ucapkan selamat, semoga pernikahannya langgeng, boleh. Gitu ya. Bukan masalah tentang wala di sini kemudian kita kalau ketemu mereka kita ludahin mukanya atau kita timpain pakai sendal jepit, enggak seperti itu gitu. Gitu ya. Tidak seperti itu. Ya. Beda tentang masalah saling menghormati, masalah tenggang rasa, masalah saling menghargai. Dengan wala. Wala ini lebih dalam lagi. Ya, tentang kesetiaan, tentang cinta, tentang saling mendukung dan saling menolong, gitu ya. Ini wala namanya, loyalitas gitu ya. Bedakan antara loyalitas dengan cuma sekedar saling menghargai gitu ya. Kalau loyalitas lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi dari cuman sekedar saling menghargai, sapa, menyapa, itu belum loyalitas gitu ya. Mara orang yang sudah setia dan loyal itu kalau ketemu nggak senyum mungkin kalau orang yang sudah deket banget ya, ketemu itu keplak-keplakan mereka gitu, kadang-kadang tendang-tendangan gitu ya. Bahkan sebagian orang itu kan ucapannya jelek, coba anak-anak nongkrong gitu ya. Kalau sama orang lain yang nggak kenal dia bahasanya santun, tapi kalau sama temen dekatnya manggilnya pakai nama-nama binatang, nyet, gitu ya, jing, gitu ya, Allah, gitu ya, jelek gitu ya, jelek. Ini contoh saja, gitu ya. Jadi bedakan antara loyalitas dengan cuman sapaan-sapaan saling menghargai, itu belum sampai kepada loyal, gitu ya. Ini wala, ya. Wala. Kalau kita pulang kampung bawa oleh-oleh buat tetangga kita yang Nasrani, itu nggak sampai kepada wala, itu belum sampai kepada makna loyal. Loyal itu kesetiaan gitu ya, pertolongan gitu ya. Seperti itu. Nah, dilihat di sini penerapannya. Yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sebuah riwayat ya tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat nih, bagaimana aplikasi sahabat tentang wala dan bara, tentang ayat ini. Oleh Iyad, anna Umar amara Aba Musa al-Asy'ari ayyarfa ilaihi ma akhadha wa ma'ata fi adimin wahidin. Bahwasanya Umar bin Khattab, beliau seorang khalifah ya, sebutlah presiden saat ini gitu ya. Beliau punya sekretaris namanya Abu Musa al-Asy'ari, sekretaris kabinet kali ya, atau wakil presiden kali ya, sekretaris kabinet kayaknya ini ya. Umar bin Khattab memerintahkan sekretarisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma untuk mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran di dalam satu buku. Itu ya, di dalam satu buku ya. Misalnya pendapatan dari ghanimah, atau ada yang bayar diat gitu ya, atau ada sedekah, atau pengeluaran, yaitu pengeluaran zakat, pengeluaran sedekah, pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara gitu ya. Diperintahkan kepada Abu Musa untuk mencatat di satu database gitu ya. Di satu database saja gitu ya. Ini dari dulu sudah seperti itu ya. Memang penting ini manajemen gitu ya. Wa kana lahu katibun Nasrani, dan Abu Musa ya punya seorang katib, punya sekretaris lagi, pencatat. Dan sekretarisnya, salah satu pencatatnya Abu Musa atau sekretarisnya Abu Musa ini agamanya Nasrani. Gitu ya. Farafa ilaihi dzalika. Lalu Abu Musa diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk mencatat pengeluaran pemasukan di dalam satu
database. Abu Musa al-Asy'ari nggak kerja sendiri, ada timnya. Salah satunya dia punya sekretaris lagi, orang Nasrani. Dia merintahin kepada orang Nasrani tersebut ya. Bikin ini. Saya dapat perintah dari khalifah, suruh bikin database ini. Kamu bikin ya buat saya. Dia mungkin cuman ini aja, monitoring aja ya. Abu Musa cuman monitoring aja. Bukan Abu Musa yang nyatetin sendiri, enggak. Dia punya lagi pegawai lagi, gitu ya. Kemudian setelah selesai, Pak, udah selesai Pak, gitu ya. Dilihat, evaluasi, oh baik, bagus. Dibawa oleh Abu Musa ke Umar bin Khattab, gitu ya. Nih, Khalifah udah selesai tugas saya, gitu ya. Fa'ajaba Umar radhiyallahu anhu. Umar ngelihat, periksa, sangat kagum. Wih, rapih database-nya dibuat, gitu ya. Rapih sekali ini. Periksa-periksa, wih, Masya Allah. Kagum Umar, gitu ya. Qala inna hada lahafidhun. Beliau berkata, ini database cakep banget, gitu ya. Lahafidhun itu maksudnya hafid, benar-benar menjaga, yaitu nggak ada satupun yang tertinggal dan nggak ada satupun yang kelewat, gitu. Intinya kagum, bilang kalau buku kas yang bagus dipuji buku kas yang apa? Buku kas yang apa namanya? Yang efektif dan efisien, gitu ya. Yang bagus sekali nih, gitu ya. Lalu dikasih tahu ini yang buat adalah orang ini nih, gitu ya. Sekretaris saya nih. Orang ada lagi, gitu ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab berkata, hal anta qari'un lana kitaban fil masjidi ja'a minas Syam. Langsung Umar bin Khattab menawarkan tugas lagi, ya. Tapi bukan kepada Abu Musa, kepada sekretarisnya itu, karena kagum gitu dengan hasil apa yang dibuat oleh sekretarisnya Abu Musa tersebut. Dia orang Nasrani, tapi Umar nggak tahu. Umar berkata, hal anta qari'un lana, mau nggak kamu membacakan untuk kami, ya, sebuah database yang baru datang dari negeri Syam. Ya, di negeri Syam ada sudah sedang mungkin diberikan laporan, gitu ya. Laporan kepada khalifah. Ada berkas laporan yang sampai kepada khalifah dari negeri Syam. Ditawarin, mau nggak kamu bantu membacakan? Itu maksudnya membantu ya, diperiksa, gitu ya. Memeriksa laporan tersebut, gitu. Tapi meriksanya di masjid, kata Umar. Ya, hal anta qari'un lana kitaban fil masjidi ja'a minasyam, gitu ya. Bisakah kamu membacakan untuk kami nanti di masjid sebuah laporan database yang baru datang dari negeri Syam, yang baru disetorkan kepada khalifah? Bisa kamu? Lalu Abu Musa al-Asy'ari langsung menyela, berkata, innahu la yastati'u. Oh, maaf Amirul Mukminin, gitu ya, maaf Presiden, dia nggak bisa. Ya, cuman bilang dia nggak bisa aja. Umar bin Khattab bingung, kok nggak bisa? Ajunubun huwa, emang dia lagi junub nggak bisa datang ke masjid, gitu ya. Jadi langsung berpikir bukan nggak bisa membaca atau nggak bisa meriksa laporan, tapi mungkin ada masalah, kok nggak bisa datang ke masjid? Apakah ada walimah, dia butuh undangan, atau dia lagi junub nggak bisa masuk ke masjid, ya? Lalu Abu Musa menjawab, qala la, bukan wahai presiden, wahai khalifah, ya, huwa nasrani, dia orang Nasrani, nggak boleh kan ke masjid, nggak boleh masuk ke masjid kan, ya. Qala fantaharani wa daraba fakhdhi. Lalu Abu Musa berkata, langsung Umar bin Khattab itu marah kepada Abu Musa dan memukul pahaku, katanya. Gitu ya, dipukul pahanya Abu Musa al-Asy'ari.
Tsumma qala, lalu dia berkata, akhrijuhu, bawa keluar dia. Gitu ya, bawa keluar dari hadapan saya gitu ya. Tsumma qara'a, kemudian dia membaca, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara auliya ba'duhum auliya ibadin. Lalu membaca ayat ini. Nah, ini bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ya, tentang ayat ini ya. Nah, ayat ini juga sebenarnya tidak berbicara tentang kesetiaan atau loyalitas. Tapi ini bicara memang tentang menjaga rahasia. Ya, menjaga rahasia, apalagi rahasia kaum muslimin. Nah, ini database kaum muslimin. Database khalifah, masa diserahin kepada seorang Nasrani bukan muslim? Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin lah, gitu ya. Nah, kita nggak mungkin mempekerjakan misalnya kita sebuah perusahaan kuliner gitu ya. Misalnya kita sebuah perusahaan kuliner, misalnya ayam goreng kesambet gitu ya. Kadang-kadang namanya aneh-aneh, ayam goreng kesambet. Rival kita tukang ayam goreng juga, ayam goreng kesurupan, kita ayam goreng kesambet gitu ya. Nah, kita tidak mungkin kan membawa masuk orang-orang dari ayam goreng kesurupan ke dalam tempat kita gitu. Apalagi mengetahui isi dapur kita, rahasia kita, nggak bakal mungkin itu, dirahasiakan pasti gitu. Nah, ini apalagi bicaranya khalifah, ini udah tingkat yang paling tertinggi gitu ya. Secara politik, secara etika juga nggak mungkin. Apalagi secara strategi bernegara ya, nggak mungkin kita memasukkan musuh-musuh kita gitu ya sebagai orang-orang kepercayaan, pencatat ya, database gitu ya, database-nya khalifah, laporan-laporan. Nah, makanya dimarahin gitu ya. Nah, ini lebih, bahkan kalau ini lebih dari loyalitas lagi, ini di atasnya lagi ya, loyalitas itu orang-orang kepercayaan ya, orang-orang kepercayaan ya. Bisa jadi kita nggak loyal sama mereka, tapi ya haruslah orang-orang kepercayaan, walaupun ikatannya adalah ikatan pekerjaan, harus dicari orang-orang yang loyal kepada perusahaan tersebut gitu ya. Apalagi bernegara, milih menteri, nggak mungkin dari orang-orang yang nggak loyal gitu ya. Jadi ya biasa aja kalau memang kemudian pemilu, pilih presiden, kemudian presiden bentuk menteri-menterinya yang dipilih dari partai-partai yang mendukungnya secara politik. Iyalah, masa oposisi dipilih jadi menteri, ya bahlul malah itu berarti strategi politiknya. Kecuali memang ada tujuan supaya oposisi lembek bisa ikut mendukung lagi gitu ya, seperti itu. Karena nggak mungkin yang akan diambil adalah loyalis semua gitu ya. Jadi nanti kita jangan marah juga gitu, karena wah curang itu, bagi-bagi jatah. Ya habis mau ngambil siapa lagi gitu ya. Ya pasti yang diambil adalah loyalis semua gitu ya. Loyalis semua. Adapun yang diambil dari profesional itu gimmick aja gitu ya, supaya dibilang oh iya nggak bagi-bagi jatah. Seperti politik seperti itu, sudahlah, kita nggak usah capek-capek ribut terus urusan politik gitu ya. Kita belajar agama saja gitu ya, dan berdoa kepada Allah supaya dikasih pemimpin yang amanah, supaya anggota-anggota DPR itu orang-orang yang jujur ya. Berdoa kita ya, kata salaf gitu ya, kalau ada doa satu yang mustajab, maka itu akan digunakannya untuk mendoakan para pemimpin gitu ya. Seperti itu, karena penting sekali kita mendoakan mereka agar jadi orang-orang yang baik gitu ya, karena kebaikan mereka akan menjadi kebaikan masyarakat, seperti itu. Nah, ini ya orang-orang kepercayaan. Ini penerapannya Umar bin Khattab seperti itu ya. Ayat ini.
Kemudian apa namanya? Dikatakan oleh Al-Hasan sebuah riwayat yang sampai kepada Abdullah bin Utbah. Beliau berkata, la yattaki ahadukum ayyakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'ur. Hendaknya kalian khawatir seorang di antara kalian tiba-tiba dia jadi orang Yahudi atau orang Nasrani tanpa dia rasa. Yaitu maksudnya ya gara-gara berwala, gara-gara loyal kepada orang Yahudi atau Nasrani, ya. Tidak dia rasa, tidak dia sangka dia itu sudah keluar dari Islam, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini perkataan Al-Hasan, gitu ya. Nah, ada sebab turun daripada ayat ini, ya, banyak beberapa pendapat. Kata Ibnu Katsir, wahtalafal mufassirun fi sababi nuzuli hadzal ayatil karimah. Para mufassirin berbeda pendapat tentang sebab turunnya ayat ini, gitu ya. Dikatakan oleh Imam As-Suddi annaha nazalat fi rajulaini. Turun tentang dua orang dari kaum muslimin ini. Qala ahaduhuma, satunya berkata, ya, li sahibihi ba'da waqati Uhudin. Ada dua orang dari kaum muslimin, gitu ya. Pasca perang Uhud. Perang Uhud kan ya bisa kita sebut kaum muslimin terpukul mundur lah, atau minimal nggak menang, gitu ya. Walaupun nggak bisa disebut juga kalah, gitu ya. Tapi ya terpukul dan tidak meraih kemenangan di perang Uhud. Sebagian banyak yang terbunuh. Pasca perang Uhud, ada dua orang dari kalangan kaum muslimin ngobrol satu dengan yang lainnya, ya, sahabatan. Satunya berkata kepada sahabatnya, gitu ya. Dia bilang, ama ana fa inni zahibun ila zalikal yahud. Dia bilang, saya setelah ini saya mau ke sipulan Yahudi, gitu ya. Fa'awi ilaihi wa atahawwada ma'ahu. Saya akan sembunyi di mereka dan saya akan pura-pura jadi, saya akan membaur sama orang-orang Yahudi di sana, gitu ya. Dia bilang begitu, la'allahu yanfa'uni idza waqa amrun aw hadatsa hadisun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya kalau terjadi sesuatu setelah perang Uhud ini, ya. Ya mungkin ada aksi militer susulan, gitu, dari orang-orang kafir Quraisy setelah perang Uhud itu. Lalu yang satunya lagi bilang, wa ama ana fa adhabu ila fulanin nasrani. Kalau saya mau ke si fulan Nasrani, ya, Bisyam, ada di negeri Syam. Fa'awi ilaihi wa antasara ma'ahu. Saya mau berlindung di sana dan saya mau membaur sama orang-orang Nasrani di sana, gitu ya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka kemudian Allah turunkan ayat yang mulia ini, gitu ya. Nah, ini sebab turun salah satunya, ada beberapa lagi sebab turun yang lain, ya. Nah, intinya kalau yang tadi itu dia takut setelah perang Uhud mungkin ada operasi militer lagi yang mungkin berbahaya bagi jiwa dia mau berlindung di orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, gitu ya. Nah, ini surat Al-Maidah ayat ke-51, ya. Jadi memang kita tidak boleh berwala kepada orang-orang selain muslim, ya, walau memberikan loyal. Dan harus kita ketahui makna loyal, yaitu kesetiaan, pertolongan. Itu kalau orang yang sudah loyal itu kan dia cuman punya uang 10.000 belum sarapan, gitu ya, sama sahabatnya, ya. Kalau udah loyal, udah setia, gitu ya, ya pokoknya gimana 10.000 berdua makan, gitu ya. Nggak bodoh amat sahabat saya, itu belum loyal, belum ada kesetiaan, gitu ya. Belum sampai itu ke tingkat loyalitas, gitu ya, memberikan wala kita. Nah, berbicara tentang memilih pemimpin, ini yang jadi masalah, ya.
Ya tentu saja memilih pemimpin ini berkaitan dengan loyalitas, memberikan kesetiaan. Karena kita kaum muslimin itu diperintahkan patuh kepada pemimpin. Ya, kata Nabi, walau annahu abdun habasyun, meskipun dia adalah seorang budak Habasyi, ya, kita kalau dia udah dipilih jadi pemimpin, kita wajib patuh, wajib setia gitu ya. Jadi berbicara tentang memilih pemimpin ini berbicara setelahnya gitu. Tidak mungkin kita memilih pemimpin yang di luar Islam, karena akibat dari memilih pemimpin bagi seorang muslim itu, dia akan memberikan walaknya, loyalitasnya kepada pemimpinnya tersebut. Maka tidak mungkin dia akan memilih seorang pemimpin Nasrani, karena dia tidak mungkin memberikan walaknya dan loyalitasnya kepada orang Nasrani atau orang Yahudi. Jadi seperti itu, gitu ya. Dan ini kiaskan kepada yang lain, di mana ada loyalitas, ya. Yang nggak paham loyalitas, coba baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Jadi loyalitas itu tentang kecintaan, kesetiaan, kepatuhan, pertolongan, dukungan. Ini loyalitas gitu ya. Bukan cuman sekedar say halo gitu ya, apa kabar hari ini, kalau ketemu itu belum sampai kepada loyalitas. Itu mah apa gitu ya, kebiasaan biasa aja gitu ya. Orang nggak kenal juga kita sapa gitu ya. Orang kita diperintahkan untuk ramah dan baik terus kepada semua orang, baik kepada muslim, pada Yahudi gitu ya. Jadi enggak dengan surat ini kemudian kita kalau ketemu orang Nasrani meludahi muka mereka atau melempari mereka dengan sendal jepit. Enggak seperti itu gitu ya. Ini bicara tentang loyalitas, dan tentunya setiap agama ya begitulah. Aneh sekali kalau kita berwala setia kepada yang selain agama kita, itu aneh sekali gitu ya. Dan kalau ada orang bicara ayo kita perbedaan kita harus saling ya buktinya mereka orang-orang yang selalu bilang tentang ayo kita rukun, ya mereka loyalnya sama sesamanya sendiri kan, nggak mungkin gitu ya. Mereka aja ngajak kita untuk menghormati orang lain, untuk ikut beragama dengan agama orang lain. Mereka sendiri mau nggak keluar dari keyakinan mereka gitu ya. Apalagi mereka partai-partai itu, loyalitas yang didasari bukan karena agama, itu naudzubillah gitu ya. Loyalitas mereka lebih besar daripada ke orang-orang muslim gitu ya. Mereka lebih paham itu tentang orang-orang yang di organisasi, orang-orang yang di partai itu ngerti tentang makna loyal, makna wala gitu ya. Kaum muslimin yang kadang-kadang nggak paham tentang makna wala, apa itu loyalitas. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini ya. Hikmah yang kita bisa petik, pelajaran yang kita ambil dari apa yang sudah kita tafsirkan, pertama yaitu tentang satu, bagi orang mukmin keyakinan dia adalah hukum Allah adalah hukum yang terbaik bagi dirinya, bagi kehidupan manusia semuanya. Tidak ada solusi satupun yang bisa memberikan kemaslahatan kepada manusia dan menjauhkan kemudaratan kepada manusia selain hukum Allah. Yang kedua ya, hukum-hukum manusia itu terbagi menjadi dua. Ada hukum jahiliyah, yaitu hukum yang tidak bersandar kepada hukum agama Allah, dan ada juga hukum yang termasuk hukum Allah ya, yaitu hukum yang dibuat manusia yang memang berpondasi dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga yaitu tentang wala dan bara, loyalitas dan berlepas diri. Kepada siapa kesetiaan seorang muslim diberikan? Kepada siapa cintaan seorang muslim diberikan? Kepada siapa dukungan penuh
pertolongan seorang muslim diberikan, ya. Loyalitas mereka, wala mereka hanya boleh diberikan kepada sesama muslim, ya. Dan ini tidak berarti kemudian kita tidak menghormati selain muslim, kemudian bersikap buruk kepada selain muslim. Tidak. Kita kaum muslimin diperintahkan untuk memiliki akhlak yang baik, pergaulan dan budi pekerti yang baik kepada kaum muslimin khususnya dan kepada setiap manusia. Ya, jangankan sesama manusia gitu ya. Kita pun diperintahkan berbuat baik, berbuat ihsan kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, alam, semuanya kita harus bersikap ramah, bersikap baik kepada mereka, apalagi kepada manusia yang hanya berbeda agama, kecuali jelas-jelas mereka memusuhi kita, memerangi agama kita, gitu ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang sudah kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan memberikan kemanfaatan atas ilmu yang sudah kita miliki. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.